Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Asraris Saum, rahasia-rahasia puasa, dinukil dari atau kutipan Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan untuk kajian Sinau bareng Kiai yang insya Allah rutin diagendakan teman-teman LDNU Kota Balikpapan setiap bulannya di malam Kamis kedua. Insya Allah pada kajian-kajian rutinitas kali ini akan membahas tentang puasa urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama sambil murajaah untuk memaknai lafal-lafalnya. Semoga bermanfaat sama-sama dan kita diskusikan nantinya di bawah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil mannah bima dafa'anhum kaidash syaitani wafanna warada amaluhu wa khayyaba dhannuh idh ja'ala as-sawma hisnan. Segala puji yang telah menjadikan puasa itu hisnan sebagai benteng penyelamat atau tameng terhadap musuh-musuh. Li auliyaihi, bermanfaat untuk wali-wali kekasihnya Allah, wa junnatan, dan sebagai tameng. Junnah itu senada dengan kalimat jin, jim, nun. Jin adalah sesuatu yang tidak tampak, sehingga junnah, tameng itu adalah membuat supaya ada penghalang yang menghalangi untuk melihat orang yang di dalamnya, sehingga junnah itu sering diartikan tameng. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan segala puji bagi Allah yang telah membukakan untuk para wali-walinya dengan puasa tadi, membukakan pintu-pintu surga. Orang yang berpuasa maka Allah akan bukakan, seolah-olah pintu surga itu akan dibukakan lebar-lebar bagi orang yang berpuasa. Itu dalam mukadimahnya. Wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim asyahwat al-mustakinnah, dan mengajarkan mereka para auli bahwasanya jalan setan untuk sampai kepada hati-hati mereka adalah syahwat-syahwat yang mustakinnah. Nah, cara untuk menghajar syahwat atau mensekolahkan syahwat itu adalah dengan menahan nafsu atau berpuasa. Wa inna biqamiha tasbahu an-nafsu al-mutmainnah zahirata syaukati fi qasami khasmiha qawiyatal minnah. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhawil absari sabiqati wal uquli al murajjahati wa sallama tasliman katsira, amma ba'du fa inna sauma rubu'il iman. Puasa itu adalah seperempat daripada iman. Andaikan iman itu dibagi 4 kelompok, maka 1 dari 4 kelompok itu adalah bagian daripada iman, yaitu puasa. Sebagaimana bimuqtadha qaulihi, sebagaimana yang diharapkan atau makna yang diharapkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nisfu as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuhnya sabar. As-sabru nisful imani, sabar itu sebagian daripada iman. Jadi sabar, andaikan iman maka setengahnya adalah sabar. Sedangkan di dalam sabar itu setengahnya sabar itu adalah puasa. Kalau pengen sabar, maka bagian daripada untuk menjaga, memunculkan sifat sabar adalah dengan puasa. Setengahnya lagi bukan puasa ya.
Maka ketika dikaitkan dengan iman, maka kesabaran, keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sebagian ciri-cirinya. Orang yang beriman itu adalah sabar. Nah, diantaranya orang yang beriman pun sebagiannya diantaranya adalah gemar berpuasa. Nah, puasa ini nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali. Puasa lahir dan puasa batin. Nah, puasa yang sering kita kenal yaitu tidak makan minum ketika siang hari. Nah, nanti akan didalamkan makna puasa yang lebih luas bagaimana. Summa huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ilallahi ta'ala min baini sairil arkan. Idh qala Allah ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Segala kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kebaikan semisalnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dilipat gandakan menjadi 700 lipatan. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazi bihi, karena puasa itu hanya untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalas dengan perbuatan puasa tadi. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala puasa yang lain di dalam firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya pasti orang-orang sabar itu akan disempurnakan. Wafa yuwafi, yuwafi, wafa yuwafi, yuwafa, disempurnakan. Ini kalau bahasa Arabnya namanya apa ya, lupa namanya, naib fa'il. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang sabar itu pasti, pakai pasti itu karena ada innama. Innama itu adalah sebuah kalimat yang ditambah ma, yaitu perangkat-perangkat taukid yang tujuannya adalah untuk menegaskan hanyalah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pasti orang-orang sabar itu akan disempurnakan, akan ditetapi alias Allah tidak akan berkhianat atau mencederai janjinya. Akan disempurnakan ajrahum, pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa hitungan. Jadi banyak sekali. Wa shaumu nisfu sabri faqad jawaza sawabuhu qanunat taqdir wal hisab. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran yang pahalanya itu melampaui perhitungan atau tidak bisa dicari batasnya saking besarnya pahala puasa. Wanahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu ta'ala walladzi nafsi biyadihi la khalufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil miski walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku ada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, la khalufu fammis shaim, niscaya pasti bau tidak nyamannya mulutnya orang yang berpuasa, karena puasanya itu hanya untukku, ikhlas karena aku, yang tahu hanya aku, itu paling tidak maknanya. Kata Allah, at-tayyibu indallahi, lebih Allah sukai di sisi Allah min rihil miski, dari wewangian misik, parfum yang terkenal pada saat itu. Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu, kenapa kok dianggap disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah innama yadharu, sesungguhnya si orang yang berpuasa tadi, yadharu, dia meninggalkan syahwatahu, keinginannya untuk berhubungan badan misalkan dengan istrinya, wa ta'amahu, dan makan,
makannya, wasyarabahu dan minumnya, padahal makanan sendiri, minumannya sendiri, ia tinggalkan, tidak disantap, dikonsumsi, li ajli, karena diriku. Fasaumuli wa ana ajzi bihi, maka puasanya itu adalah karena aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sebenarnya kalau melihat teks yang di sini, spiritnya itu sesungguhnya adalah amalan-amalan itu akan menjadi sempurna, akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amalan-amalan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi mulia karena ada dilandaskan kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak hanya puasa saja, tapi ketika amalan lain yang disandarkan kepada Allah, maka levelnya pun akan mendekati level puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Di surga, bagi surga itu ada pintu yang disebut pintu itu namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, dan tidak memasukinya siapa kecuali orang-orang yang berpuasa. Khusus pintu itu dimasuki bagi orang-orang yang menjaga nafsunya puasa tadi. Wa huwa mau'udun, dan dia dijanjikan nanti biliqa'illahi ta'ala, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fi juz'i saumihi, dalam bagian puasanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari, kebahagiaan pertama adalah ketika ia berbuka puasa, yaitu merasakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata nikmat makan itu benar-benar terasa. Bagaimana bisa mulut, lidah, gigi bisa merasakan sesuatu, maka kenikmatan-kenikmatan yang didapat itu akan dirasakan ketika anggota-anggota badan itu terkekang sebelumnya. Nikmatnya makanan akan terasa bagi orang-orang yang mengerti tentang sayangnya Allah tadi kepada kita untuk dapat menikmati makanan yang sedemikian rupa. Bayangkan andaikan kita tidak bisa makan. Bayangkan ketika ada orang sakit sehingga terlarang untuk masuknya bahan-bahan makanan yang masuk di dalam tubuh kita karena bertolak belakang dengan tubuh kita. Maka seolah-olah mengajarkan puasa itu adalah, ketika berbuka itu adalah mengajarkan bahwa luar biasa nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, lisan kita, lidah misalkan, daya cicip kita, maka dipersilahkan makan ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, farhatun, kegembiraan ketika berjumpa Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhirat. Itu hadisnya nomor akhrajahu min hadisi Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun puasa, di dalam muqaddimahnya juga naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa. Nanti orang berpuasa tidurnya. Kenapa mereka berpuasa tidurnya itu adalah ibadah? Kenapa? Ya tadi, karena puasanya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatannya apa ya, coba-coba. Di antaranya adalah tidurnya orang yang berpuasa itu ketika dilipat gandakan pahalanya, kualitasnya itu diantaranya adalah, misal siangnya tidur ingin menghidupkan malamnya. Tidurnya orang yang berpuasa itu kan suci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan yang memperantarai di antara dia puasa, bahkan tidurnya itu adalah ibadah. Bayangkan ketika bekerja, tidurnya saja ibadah, apalagi aktivitasnya ketika ia berpuasa. Berbuat baik sama istri, berbuat baik sama suami, tetangga, maka level ibadahnya semakin tinggi dan besar. Itu nalar di dalam teks tadi. Tidurnya saja puasa, tidurnya saja ibadah bagi orang yang berpuasa, ikhlaskan Allah Ta'ala, apalagi aktifnya ketika berpuasa. Sehingga jangan dimanai orang yang berpuasa itu ya tidur aja, malas-malasan, jangan.
ini adalah seolah-olah mensemangati kepada kita, walaupun remeh sesungguhnya ketika ada di dalam antara berpuasa atau amalan-amalan berpuasa, maka amalan-amalan remeh pun dianggap menjadi mulia karena ada di dalam kerangka puasa. Kemudian diriwayatkan warawa dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala idza dakhala syahru ramadhana futtihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan itu telah masuk, alias sudah masuk bulan Ramadan di maghribnya, maka futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan di pintu dikunci abwabun nari, pintu-pintu neraka. Itu seolah-olah tebaran-tebaran keberkahan Allah Subhanahu wa taala dibukakan lebar-lebar. Kesempatan untuk masuk surga seolah-olah dibuka lebar-lebar. Amalan kecil apapun akan menjadi besar karena Ramadan datang. Wasufidatis syayatinu, dan dibelenggu setan-setan dengan puasa tadi. Wanada munadin, kemudian ada orang yang menyeru, ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pelaku kebaikan, kesinilah. Wahai pelaku keburukan, aqsir, rugi, terputus atau berpendeklah. Hati-hati. Bapak tak belajar sebentar. Hati-hati ya. Sudah sembuh kah? Sudah. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Waqi'un fi qaulihi ta'ala. Waqi' berkomentar tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hani'an, dengan senang, dengan kenyang, dengan nyaman. Mengapa disuruh? Disebabkan bima, dengan apa-apa yang aslaftum, kalian dulu telah lakukan, yaitu fil ayyamil khaliyati, di waktu hari-hari yang sepi, tidak ada orang. Dulu kalian ketika tidak ada orang, yaitu puasa, kalian menahan untuk tidak makan, tidak minum. Sekarang makan, minumlah. Itu paling tidak mana teksnya. Imam Waqi itu menjelaskan, hiya ayyamus siyam, yaitu ayyamul khaliyah itu adalah hari-hari puasa, ittaraku fil akla wasyurba, di mana mereka meninggalkan di hari tersebut, meninggalkan makan dan minuman. Wa qad jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi batil mubahati baina zuhdin fid dunya wa baina sawmi, faqala inna Allah ta'ala yubahi malaikatu bisyabil abid fayaqulu. Nah, ini digambarkan, yaitu perumpamaan bangganya atau urutan kemuliaan antara orang zuhud di dunia dan orang yang berpuasa dalam firman, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kah ini? Nomor 1 hadis bisanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Inna Allah ta'ala yubahi malaikatu bisyabil abid fayakul wa yashabu tariku syawatul ajli mubdhil syababahu li anta indika ba'di malaikati. Inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu yubahi malaikatahu bisyabil abid fayakulu. Yubahi, paha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan atau merasa bangga, kebanggaannya itu dihaturkan kepada malaikat. Bangga dengan apa? Bisyabil abid, dengan seorang pemuda yang ahli ibadah.
Ini pemuda ya, bukan orang tua loh ya. Lalu Allah berfirman, ayyuhasyabut tariku syahwatahu. Wahai pemuda at-tariku yang meninggalkan syahwatahu, keinginannya. Karena pemuda itu keinginan banyak, pengen pacaran, pengen hubungan badan dan seterusnya. Godaannya banyak, cewek-cewek banyak. Beda kalau tua. Kenapa mereka aman dari godaan cewek? Karena cewek-cewek nggak mau sama orang tua. Nah, yang mau ya sama yang pemuda. Godaan paling tidak nalarnya seperti itu. Semakin banyak potensi untuk digoda dan dia aman dari potensi godaan itu, disitulah bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ini, pemuda yang meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginannya, li'ajli, karena aku, al-mubdhil syababahu, yang menserahkan mudanya tadi, li, untukku, tidak hura-hura, tidak mas balik kita di rumah soalnya nggak ada kuncinya tadi. Oh iya kah? Sama kayak mamanya ke MPS. Oh ya wes ya, enggak tak balik dulu kas. Oke? Al-mubdhil syababahu, yang menserahkan sifat mudanya, masa mudanya tadi, li, untukku, anta indi ka ba'dhi malaikati, maka engkau di sisiku itu seperti posisinya, seperti posisi sebagian kemuliaan malaikat. Masya Allah, naik derajatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun Rasul pernah bersabda dalam permasalahan orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain, hadisnya itu nomor 2, diriwayatkan Yaqulullahu azza wa jalla, unzuru ya malaikati, wahai malaikat, lihatlah kalian, ila abdi, kepada hambaku ini, yang taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, keinginannya, hawa nafsunya, waladzatahu, dan kesenangannya, wa ta'amahu, dan makan, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena aku. Itu puasa. Lihatlah wahai malaikat kepada hambaku ini. Itu hamba tidak disebutkan hamba yang muda atau tua. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kana amaluhum asyama. Li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada jiwa yang mengetahui ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, lahum, bagi mereka, min qurrati ayun, dari qurrata ayun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak diketahui pahalanya, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'maluna, terhadap apa-apa yang dulu mereka telah lakukan. Surah Sajadah ayat 17. Ini maknanya adalah amalan apa sih mereka yang tidak diketahui pahalanya, karena luar biasa pahalanya, yaitu amalan-amalan mereka, yaitu ketika berpuasa. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dijelaskan di dalam ayat yang lain bahwasanya ada balasan yang tanpa hitungan, itu adalah pahalanya orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu diantaranya adalah orang-orang yang melakukan puasa. Itu paling tidak dari sini teks bahwa tafsir ayat ditafsiri dengan ayat yang lain, dikuatkan, dikait-kaitkan. Maka kita akan diingatkan sesungguhnya metodologi tafsir ulama-ulama itu mengajarkan bahwa ayat dengan ayat, kemudian ayat ditafsiri dengan hadis, dengan penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau kita mengaji sebenarnya ketika kita membaca secara sempurna Al-Quran, maka seolah-olah Allah itu sudah menjelaskan dari konteks-konteks yang berkesambungan. Ternyata
memiliki makna-makna penjelas yang saling keterkaitan. Alhamdulillah. Fayawragu lis-shaim fariqa yafragu fayawragu lis-shaimi jazaohu ifragan wa yujazifu jazzafan fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdirin wa jadirun bi anna wajadirun bi an yakuna kadzalika lianna shauma innama kana lahu wa masyrafan bin nisbati ilaihi wa in kanat al ibadatu kulluha lahu kama syarafal baitu bin nisbati ila nafsihi wal ardu kulluha lahu ma'nayain. Ahaduhuma anna sauma kafun wa tarkun kafa yakfi kafun anna sauma kafun kaf itu cukup wa tarkun dan meninggalkan. Jadi puasa itu maknanya adalah cukup, selesai, tarkun meninggalkan. Wa huwa fi nafsi sirrun laisa fi amalun yusyahad. Sirrun wa huwa fi nafsi, di dalam jiwanya puasa itu adalah rahasia. Laisa fi amalun yusyahad, yang tidak ada, tidak bisa dilihat bentuk amalnya. Wa jami'u a'malit ta'ati bi masyhadin minal khalqi wa mar'an gon lihat. Semua amal-amal ketaatan itu bi masyhadin minal khalqi adalah sebuah tempat untuk dilihat. Jadi amal-amal ta'at itu adalah objek penglihatan makhluk, wa mar'an, dan objek pandangan. Wa shaumu la yarahu illallah, sedangkan puasa itu tidak bisa dilihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin, karena sesungguhnya puasa itu adalah perbuatan yang ada di dalam batin, di dalam jiwa. Bisabril mujarrad, karena ada sifat sabar yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Kemudian wasanya annahu qahrun li'adwillahi azza wa jalla. Qahrun qahira, pemaksaan atau memaksa untuk memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wasilatas syaitani la'anahullahu taala asyahwat, karena sesungguhnya perantara setan masuk untuk mempengaruhi kita adalah dengan cara syahwat, keinginan kita yang datang dari kita ke sini. Nah, dari situlah setan masuk pelan-pelan mempengaruhi dari jalur keinginan tadi. Sehingga hati-hati dengan syahwat tadi. Kalau tidak disekolahkan, tidak diatur, tidak dididik, tidak kita kelola dengan puasa, maka setan itu bisa masuk pelan-pelan keinginan tadi. Wa innama taqawwa syahwatu bil akli wasyarabi. Sesungguhnya hanyalah pasti syahwat itu akan menjadi kuat sedikit demi sedikit dengan makan dan minuman. Nah, ayo hati-hati di sini. Makan minuman yang halal saja bisa menguatkan syahwat keinginan. Orang kalau sudah makan minum, banyak jalannya, banyak geraknya, banyak ngomongnya. Orang yang banyak ngomongnya potensi salah. Banyak orang yang sering jalan juga potensi untuk terjatuh. Semakin aktif, maka potensi untuk jatuh dalam kesalahan itu makin ada sembrono. Ini andaikan halal loh. Bayangkan ketika makanan minumannya itu adalah haram. Nah, ini semakin ibarat selang itu, jalur masuknya itu semakin besar. Lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan terkait dengan makanan dan setan yang menjadikan wadah perantara masuknya setan ke dalam pikiran maupun hati-hati kita. Inna syaitana la yajri, sesungguhnya setan itu pasti akan berjalan, akan merasuk. Jaro yajri, mengalir, berlari, mananya banyak. Pasti akan masuk
memasuki min ibni Adam, dari anak-anak Adam manusia, memasuki majrad dami, tempat berlalunya, tempat mengalirnya darah. Fadayyiqu, maka persempitlah tempat mengalirnya darah tadi, aliran dalam tubuh kita tadi. Karena makanan, minuman itu akan menjadi darah. Hasil dari saripati makanan itu akan menjadi darah yang mengalir, yang membuat kita sehat ini. Maka sempitkanlah majariyahu bil ju'i, tempat mengalirnya darah tadi dengan lapar alias puasa. Dijaga syahwatnya, keinginan makan minumnya. Masih banyak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika qala an-nabi li Aisyata, begitupun Rasul berbicara kepada Aisyah istri beliau, dawimi qar'aba bil jannah, terus-terusanlah engkau tanpa capek untuk mengetuk pintunya surga. Lalu Aisyah istri beliau berkata, bimada, dengan apa aku mengetuknya ya Rasul? Bil ju'i, dengan lapar ngetuknya, wahai istriku tercinta. Hadisnya nomor 4 catatan kaki, yaitu hadisnya dijelaskan ini lam ajid lahu aslan, tidak ada aslinya atau tidak ditemukan referensinya. Ini yang seringkali dikritisi oleh ulama-ulama sebelah di sana. Nah, Imam Al-Ghazali, kalau dalam pemahaman teman-teman Sufi, Al-Imam Al-Ghazali itu ketika mengambil teks ini tentu beliau lebih memahami tentang apakah kualitas hadis ini, walaupun tidak ada redaksinya. Husnudzonnya ulama-ulama yang cinta dengan Al-Imam Ghazali itu adalah beliau mampu untuk berdiskusi, berdialog langsung dengan baginda Rasulullah SAW dan menanyakan dalam berbagai cerita apakah hadis ini memang datang dari panjenengan Rasul. Sehingga kita sering dengar hadis-hadis bahwa ulama-ulama itu sering berjumpa langsung dengan Rasul, dimimpikan, bahkan fil yaqdah, di dalam beneran, di dalam berjumpa benar. Sehingga seringkali kita mendengar cerita-cerita Al-Imam Ghazali itu ketika ingin menuliskan atau mengklarifikasi kualitas hadisnya, menanyakan sendiri tentang apakah ini benar hadisnya, walaupun secara ilmiah tidak bisa dimunculkan urutannya secara ilmiah. Wallahu alam. Wa sayati fadlul ju'i fi kitabi syarruhu ta'am wa ilajuhu. Nanti akan dijelaskan tentang bab fadilahnya lapar di bab makan, di bab separuh dari perkara yang al-muhlikat, menghancurkan. Falamma kana saumu ala al-khususi qam'an lisyaitani wa saddan limasalikihi wa tatyiqan limajarihi istahaqqa at-tahsisu bin nisbah ila Allah azza wa jalla. Fa fi qam'i aduwillahi nusratun lillahi subhanahu wa nasirullah ta'ala mawqufun ala nusratillahu. Pertolongan Allah itu terhenti terhadap pertolongan untuknya. Atau makna simpelnya adalah kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah Allah. Kalau ingin Allah perhatian sama kamu, maka perhatikanlah ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana firman di dalam surah Muhammad ayat 7, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yaitu ajaran-ajaran Allah yang dibawa Allah melalui kalam-kalam Allah, Al-Quran maupun sunnah Rasul, maka yansurkum, Allah akan menolong kalian ketika ada masalah maupun tidak. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, menguatkan, mengokohkan kaki-kaki kalian agar tidak goyah, gak gentar. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi wal jaza bil hidayah minallahi azza wa jalla. Maka awal mulanya agar kita mendapatkan hidayah itu sebenarnya, ayo mulailah dengan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Maka balasannya bagi orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan datang dengan membawa hidayah atau petunjuknya. Jangan mengharap petunjuk sebelum kita bersungguh-sungguh.
Ayo, kalau pengen dapat hidayah, sungguh-sungguh belajar seperti hal ini. Kita belajar dalam harapan hidayah itu nanti akan datang. Jangan berharap hidayah petunjuk Allah itu datang ketika kita tidak berupaya untuk menuju hidayah tadi. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 pun menerangkan ini, menguatkan kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kami atau dalam memuliakan kami, orang yang jihad karena kami, bersungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami sungguh-sungguh pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Ya sudah, sekarang ibarat kalau kita itu bisnis, ayo program, rencanakan dengan matang, dengan benar, plus minusnya, kekurangannya apa, baru melangkah, maka nanti jalan-jalan mudah itu loh, petunjuk Allah akan Allah bukakan. Ayo susun, planningkan sebuah program dengan benar, obrolkan, melangkah, Allah akan bimbing pelan-pelan tadi. Itu paling tidak ketika disambungkan dengan bisnis misalkan. Kemudian Ar-Ra'd juga, surah Ar-Ra'd ayat 11 menguatkan pula, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tak akan mengubah sesuatu yang ada di kaum tadi, keadaannya, nasibnya, situasinya, hatta yughayyiru, sehingga ia berupaya mau mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya, bi anfusihim, dengan kekuatan mereka. Ayo ubah kita, ubah untuk menuju kebaikan. Dengan kemampuan kita, Allah akan hadir untuk mengubah kita. Wa innamat taghyiru taktsirus syahwati wa innamat taghyiru taktsirus syahwati faya marta'us syayatin wa mar'ahum famadamat makhsobatun maka famadamat mukhsobatan maka lam yanqati taradduduhum wa madamu yataraddadun lam yankashif lil abdi jalalullahi, lam yankashif lil abdi jalalullahi subhanahu wa ta'ala wa kana mahjuban an liqaihi wa innamat taghyiru taktsirus syahwati fahiya marta'us syayatin, tempatnya apa ya, syahwat itu merupakan tempatnya tempat sesuatu yang dijadikan objek syaitan, syahwat. Wa mar'ahum, dan tempat penjagaan syaitan. Fama damat mukhsabatan lam yanqati taradduduhu. Fama damat mukhsabatan, ini nggak ngerti artinya nih. Ketika kok terus-terusan nggak dibiarkan saja, maka tidak terputus keraguan-raguan atau kebingungan mereka. Wa madamu yataraddadun, selagi mereka terus ada di sekitar kita. Intinya pembiaran syahwat tidak kita atur, maka lam yankashifu, maka tidak akan terbuka sifat jalalullah ta'ala kepada seorang hamba. Wa kana mahjuban an liqaihi, sehingga dengan syahwat tadi yang tidak diatur itu menjadi penyebab untuk berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanadaru ila malakutis samawati. Nah, ini diantaranya ada andaikan saja setan itu tidak mengkerubungi, memutari, menutupi di atas, menutupi hati-hatinya manusia,
pasti mereka para manusia tadi mampu melihat malakutis samawati, kerajaan langit, kekuasaan langit, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dibuka, dilebar-lebarkan, sehingga saya teringat dari teks ini sesungguhnya. Sayyidina Ali itu pernah bersabda atau pernah berbicara bahwa beliau itu statementnya, andaikan nanti aku ditunjukkan oleh Allah di akhirat nanti surga maupun neraka, maka tidak akan bertambah keimananku. Kenapa? Karena beliau sendiri di dunia ini sudah melihat kehebatan jalal malakutis samawat, sudah melihat bagaimana betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sehingga kualitas keimanan Sayyidina Ali nggak harus menunggu semakin bertambah ketika ditunjukkan surga dan neraka, karena dunia ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang menandakan bahwa ada zat yang luar biasa. Kok ada gunung, kok ada angin, kok ada matahari, kok ada saya. Itu pasti ada yang mengadakan. Nah, inilah orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Setan itu atau hawa nafsu yang disusupi setan sehingga tidak melapisi hati, sehingga ketika hati tadi bersih dari gangguan setan atau syahwat, maka bersih hati tadi bisa lurus, tembus, paham atau nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin hadzal wajh, dari sisi inilah maka sara saumu babal ibadah, maka jadilah puasa itu merupakan pintu ibadah, pintu masuknya ibadah nyaman. Wa sara junnatan, dan jadilah puasa itu menjadi tameng, menjadi penghalang, menjadi besi baju perang yang menghalangi untuk ditusuk. Misalkan junnah itu kalau di Kalimantan namanya perisai. Wa idza azumat fadilatu ila hadzal haddi, ketika besar agung kemuliaan puasa tadi sampai ke batas ini, fala buddha, maka wajib bagi kita, kata Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam penulisan kitabnya ini, min bayani syurutihi al-zahirati, maka ketika tahu bagaimana posisi keagungan puasa tersebut, maka alangkah indahnya kita memahami tentang syarat-syarat yang tampak, syarat-syarat yang tidak tampak, bidzikri arkani wa sunnani, dengan menyebutkan rukun-rukun puasa, sunnahnya, syarat-syarat batin yang tidak tampak yang harus dipahami. Wa nubayyina dzalika bisalasati fusulin, dan akan kami jelaskan, kata Imam Ghazali, dengan 3 level fasal tingkatan. Wallahu alam, kita akan lanjut nanti di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.